Shalom, pemirsa Cahaya Mansinam yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali. Saya percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kita. Hari ini kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dengan topik Lembaga Alkitab Indonesia, Pokok Anggur yang Benar. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Ayatnya yang pertama, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayatnya yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa
pembacaan atau tema kita adalah pokok anggur yang benar. Ya, kita melihat bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita baru saja melewati hari Paskah, di mana Yesus telah mati bagi kita, dan juga Dia telah bangkit dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Bagaimana kita meresponi firman, meresponi panggilan Tuhan tersebut, dan topik yang akan saya sampaikan atau saya berikan yaitu tinggal di dalam Kristus. Ya, bagaimana kita tinggal di dalam Kristus? Kita harus melekat pada pokok anggur yang benar. Jika kita jauh daripada pokok anggur, maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Ada 2 poin yang akan saya bahas di hari ini, yaitu tinggal di dalam Kristus. Poin yang pertama, bersedia untuk diproses. Ya, dibersihkan dari cara hidup yang lama. Ya, jadi kita bersedia diproses dan dibersihkan dari cara hidup kita yang lama. Di sini Alkitab menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan anak-anaknya melalui perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur dan setiap kita adalah rantingnya. Artinya, Tuhan Yesus merupakan sumber kehidupan bagi setiap kita. Ya. Pemirsa, cahaya mansinam yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa firman Tuhan di hari ini, di situ dikatakan bahwa akulah pokok anggur. Jadi ketika kita bergantung, melekat kepada Tuhan Yesus, maka kita akan berbuah. Ya. Dan kita lihat lagi pada ayatnya yang kedua, bagian A, di situ dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya. Jadi dikatakan bahwa setiap ranting yang ada padanya yang tidak berbuah dipotongnya. Dan bagaimana agar kita bisa hidup di dalam Tuhan, melekat pada pokok anggur itu? Di situ bersedia untuk diproses. Kalau kita mendengar tentang diproses, kita melihat bahwa perkataan ini akan membuat kita semakin takut dan lain sebagainya. Dimana kalau kita diproses berarti kita melalui proses yang panjang. Ya, seperti kehidupan kita hari-hari, ketika kita ada melekat pada Tuhan, hidup kita akan terus diproses. Kita akan terus dibersihkan dari cara hidup kita yang lama, kita akan terus dibersihkan dari hal-hal yang negatif dalam setiap kehidupan kita. Saya bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan Yesus boleh mengambil saya, boleh membawa saya kepada kebenarannya yang ajaib. Di mana ketika saya berada di dalam kegelapan dan Tuhan mengambil saya kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita belajar bagaimana Tuhan Yesus memproses hidup saya dan memangkas setiap kehidupan saya, hal-hal yang saya merasa nyaman dalam hidup saya, itu dipangkas dan diproses. Kita belajar juga dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus diproses oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang menganiaya Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Nah, kita melihat di sini bahwa ketika perjalanannya ke Damsyik, dia mendengar bahwa di Damsyik ada orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan tentang Yesus di sana. Kita melihat bahwa ketika dalam perjalanannya, Yesus bertemu langsung dengan Rasul Paulus. Dan kita melihat bahwa mulai dari situ Rasul Paulus diproses. Ya, kita lihat bahwa dia diproses dengan berbagai proses dalam kehidupannya. Dia dipangkas, dia dibersihkan dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang lama yang ada di dalam kejahatan, yang ada di dalam penganiayaan kepada hamba-hamba Tuhan. Kita melihat proses panjang yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tapi kita melihat bahwa lewat proses itu, Paulus boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita lihat bahwa ketika kita bersedia untuk diproses, maka Tuhan juga memproses setiap kehidupan kita. Jadi kita lihat bahwa dibersihkan dari cara hidup kita yang lama. Kehidupan kita, ya, jadi situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus merupakan sumber kehidupan bagi kita.
Jadi kalau kita mau diproses, maka kita harus siap untuk dipangkas dari kehidupan kita yang lama. Hal-hal yang negatif kita tinggalkan. Saya bersyukur di mana Tuhan boleh memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi alatnya, untuk menyampaikan kebenaran ini bagi banyak orang. Dan bagaimana kita tinggal di dalam Kristus, yang kedua, yaitu harus menghasilkan buah. Ya. Pemirsa Cahaya Mansinam yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, hidup menghasilkan buah, kita harus menaati kehendak dan perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di situ agar bisa menghasilkan buah sebagaimana yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus, adapun buah tersebut tercermin melalui perbuatan dan sikap hidup kita. Ya. Kita melihat bahwa menghasilkan buah pada ayatnya yang kedua bagian B, di situ dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Jadi di sini ketika kita mau berbuah, kita harus bersedia untuk dibersihkan. Kita belajar dari sebuah pohon yang kita tanam. Ketika kita tanam, sebelum pohon itu tidak berbuah, maka kita akan memangkasnya. Kita akan menaruh pupuk agar pohon itu bisa berbuah. Sama halnya dengan kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita mau menghasilkan buah untuk kerajaan Allah, maka hidup kita harus menghasilkan. Kita harus memupuk hidup kita. Bagaimana kita memupuk hidup kita? Yaitu dengan membaca kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan melakukan kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Maka kita akan melihat bahwa kita akan menghasilkan buah. Ya, kita lihat pada ayatnya yang kelima, di situ dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Pemirsa Cahaya Mansinam yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan bahwa Tuhanlah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ketika kita mau berbuah, maka kita akan melekat kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa tinggal di luar daripada pokok anggur tersebut. Karena ketika kita tinggal di luar daripada pokok anggur, kita tidak akan berbuah dan kita tidak akan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita lihat di sini juga bagaimana Tuhan memproses hidup saya, dan hari ini saya boleh ada di tempat ini, boleh berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana saya boleh menghasilkan buah untuk kerajaan Allah. Saya boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat lagi Rasul Paulus ketika dia diproses, dia boleh menghasilkan buah yang luar biasa bagi umat Tuhan. Dia boleh menghasilkan buah yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita lihat bahwa ketika kita hidup dan bergantung melekat kepada Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Luar biasa yang saya dapat dari firman Tuhan di hari ini, yaitu pokok anggur yang benar. Jadi kita belajar bagaimana kita hidup, tinggal di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus, melakukan kehendaknya, maka kita akan menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat pada ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, dikatakan bahwa dalam hal ini Bapa dipermuliakan. Kenapa Bapa dipermuliakan? Bapa dipermuliakan lewat setiap kehidupan kita. Kita adalah surat yang terbuka. Pemirsa Cahaya Mansinam yang diberkati Tuhan, kita adalah surat yang terbuka. Lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Karena kita adalah surat yang terbuka. Lewat kehidupan kita akan mencerminkan kehidupan Yesus dalam hidup kita. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka lewat kehidupan kita akan menghasilkan buah yang mempermuliakan Allah. Tetapi kalau kita tidak hidup melekat kepada Tuhan,
maka kita tidak akan menghasilkan buah itu kepada kerajaan Allah. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang di mana saya boleh diingatkan kembali untuk hidup bergantung kepada pokok anggur itu. Dan lewat pokok anggur itu, saya boleh menghasilkan buah bagi banyak orang dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, hari ini teman-teman kru dari Cahaya Mansinam boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang, di mana lewat siaran ini teman-teman boleh menjadi berkat, boleh menjadi buah dan menghasilkan buah bagi banyak orang. Ya. Jadi lewat acara ini teman-teman menjadi berkat dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita tinggal di dalam Kristus, yaitu kita harus bersedia untuk diproses dan juga harus menghasilkan buah. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita siap untuk dibersihkan, kita siap untuk dipangkas, segala sesuatu yang berat dalam hidup kita, kita harus tanggalkan. Kita ada di dalam zona nyaman kita harus tanggalkan, kita harus tinggalkan. Kehidupan-kehidupan kita yang lama kita harus tinggalkan. Dan kita mulai untuk hidup melekat kepada Tuhan, kepada pokok anggur itu. Maka kita akan menghasilkan buah untuk kerajaan Allah. Penutup bagi kita di dalam ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan, dalam hal ini, inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Jadi di sini ketika kita menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, maka kita akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa untuk mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Bersyukur untuk pemirsa Cahaya Mansinam. Ya Tuhan, biarlah firman yang telah hamba taburkan, ya Tuhan, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan pemirsa Cahaya Mansinam, ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah firman itu boleh tinggal dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka juga boleh melakukan dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka boleh menghasilkan buah-buah kebenaran untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah mereka siap untuk dipangkas, untuk dibersihkan dari hal-hal yang mereka rasa nyaman dalam setiap kehidupan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Tapi hamba percaya kuasa-Mu memberkati firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi nyata rema dalam setiap kehidupan pemirsa Cahaya Mansinam, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk pemimpin dan juga staf serta kru-kru yang ada. Roh Kudus Engkau tolong mereka, memberkati setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, istri mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Roh Kudus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap keluar masuk mereka, Roh Kudus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.